Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Guru kita Ustadz Yasir yang dirahmati Allah, yang kita muliakan, guru kita Ustadz Heri yang juga dirahmati Allah, para asatid, pengurus, santri dan jamaah yang saya muliakan juga, yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini pengajian kita luar biasa, dihadiri hampir 3.000 jamaah. Bisa ngitung kursinya ini kok sudah hampir mendekati angka 3.000. Cuma yang lain masih perjalanan. Sampai sini atau enggak saya enggak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan santri sekalian, kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang setiap hari selalu dilantunkan, doa yang dihafal mulai anak PAUD sampai dengan profesor. Sama doanya, intinya minta bahagia. Dan saya pun berdoa kepada Allah, semoga yang hadir ini, yang keluarganya atau ada yang sakit segera sembuh dari sakitnya. Semoga yang hadir pada sore hari ini, yang masih banyak utang, segera dilunasi utangnya sama Allah. Diganti dengan rizki yang berlimpah, halal, thayyib dan barokah. Yang belum dapat menantu, semoga segera habis pengajian ini datang calon penantu yang soleh atau solihah. Anak orang kaya, saudagar yang soleh, anak tunggal, bar mantu warisane saamban-amban. Alhamdulillah. Yang sedang banyak masalah dalam keluarga, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang masih nyantri, semoga dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Dan semoga orang tua santri yang masih ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian, doa yang tadi saya baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya cuma satu, kita kepingin ya Allah, semoga di dunia kami bahagia. Ya Allah, semoga kami di akhirat pun juga masih bahagia. Dan semoga kami pun ya Allah akan terhindar dari azab neraka. Itu hampir semua orang kepingin. Betul nggih Bapak Ibu? Adik-adik santri juga sama ya? Pengen selamat gak? Pengen ya? Tapi apakah doa itu cukup? Ternyata tidak. Doa tanpa usaha itu namanya omong kosong. Usaha tanpa berdoa itu namanya sombong. Maka rekan-rekan sekalian yang Allah rahmati, ketika kita kepingin bahagia, minta kepada Allah. Apa artinya itu? Apakah bahagia harus kaya? Ternyata tidak. Apakah bahagia itu harus bergelimang harta? Ternyata tidak. Kalaupun ya Allah
kami ditakdirkan rezekinya terbatas. Semoga keterbatasan rezeki kami itu menjadi salah satu kebahagiaan. Ya Allah, andaikan kami diberikan wajah oleh-Mu ya Allah, wajah yang pas-pasan. Semoga dengan wajah yang pas-pasan ini akan berakhir dengan kebaikan. Ya Allah, andaikan kami tiap hari harus makan apa adanya ya Allah, semoga makan apa adanya pun membawa kebaikan atau kebahagiaan. Itulah yang mahal, yaitu bahagia. Maka rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah rahimakumullah. Kalau kita boleh mengatakan Bapak Ibu, maka bahagia itu ada resepnya. Bahagia itu ada ilmunya. Selamat itu juga ada ilmunya. Paling enggak, saya tadi sempat nulis di dalam surat An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ayat ini memberikan kabar gembira pada kita semuanya. Kurang lebih artinya seperti ini. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, maka mereka para malaikat berkata salamun alaikum. Selamat sejahtera buat kalian semuanya. Bima kuntum ta'malun. Dari sebab apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, semoga yang hadir malam sore hari ini dan keluarganya besok ketika terpaksa harus diwafatkan oleh para malaikat, malaikat akan mengatakan salamun alaikum. Kita arep mati we diucapkan selamat. Nah itu. Selamat ya, dengan meh mati. Nah itu. Nah ini menyelamatkan malaikat. Dan mereka mengabarkan pada kita udkhulul jannah. Dikabarkan tempatmu itu di surga. Apa enggak senang? Nah itu. Siapa mereka? Ya mereka orang-orang yang di dunia ini dia mau bekerja. Di dunianya mau rekoso. Di dunianya mau berusaha. Siapa? Mereka orang-orang mukmin. Mereka benar-benar orang mukmin yang mereka mau memperbaiki diri, mau menyibukkan diri urusan-urusan kebaikan. Sebab Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita hidup kemudian kita tidak mau menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang manfaat, urusan-urusan kebaikan, Allah siksa pada kita 3 hal. Dan salah satu siksa yang mengerikan itu, satu adalah malas beribadah. Yang kedua tidak pernah puas dengan urusan dunia. Dan dia menjadi orang yang rakus selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka apa yang disuruh Allah pada kita semuanya, jadilah manusia yang terbaik dan membawa manfaat. Sehingga orang-orang mukmin ketika nanti meninggal beda dengan orang-orang yang kafir. Orang mukmin sudah dijemput oleh malaikat, diwafatkan dalam keadaan baik, dan malaikat mengatakan salamun alaikum. Dan malaikat mengatakan udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Jadi orang-orang yang pilihan manusia-manusia pilihan itu hidupnya dijamin oleh Allah, matinya pun diwafatkan dalam keadaan baik. Nah ini prosesnya panjang. Nah maka kenapa kita disuruh sering ngaji? Kenapa ngaji itu tiada henti? Sebab setan itu nggoda tidak selapan sekali. Nek setan lemoro itu selapanan, kita rada aman Bapak Ibu. Le ngaji ro minggu pisan masih aman. Le ngaji seminggu pisan masih aman. Tapi setan itu le teko, dia rawuh itu. Le rawuh itu enggak kenal wayah. Wong kita turu wae ditunggoni kok Bapak Ibu. Mana yang lebih hebat lagi dibanding setan?
Enggak ada. Kita turu ditunggoni, melek ditunggoni. Ketika nanti mau berbuat baik ditelikung. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Baru tidur Allah bangunkan sepertiga malam. Setan juga punya rencana. Ojo ngasih nanti jenggelek sholat bicarane. Taleni gulune, taleni sikile, taleni wetenge, duyui setan. Nah, supaya apa? Dia enggak bisa bangun malam. Setan istiqomah hal itu. Maka kalau kita itu merasa tiap hari digoda setan, ya oleh ibadah jangan sampai leren. Nah, inilah pentingnya kita ngaji. Wong kadang pengajian we kita kadang ya kelebon setan barang. Nah, kalau pengajian ini kesuwen dia akan ngomong pengajian rampung-rampung. Nah, ini. Ya ini ra ngerti waktu misalnya. Nah, setan teko. Tapi nek bangsa ndelok dayaan, jadilan, berondut, reyok, itu nek terlalu singkat eman-eman. Untuk urusan-urusan kebaikan mereka akan banyak tantangan. Tapi bangsa hawa nafsu mereka rela. Bahkan Bapak Ibu nonton jadilan sama menghadiri pengajian itu sangunya banyak mana? Jatil pengaji, jatil pengaji, banyak jatil. Wong hari ini Bapak Ibu infak Jumat itu kan sama. Nek dong infak Jumat itu kan mereka kemudian mengatakan yang penting ikhlas. Padahal menurut informasi swarga nyewu wis tutup. Nah itu. Jadi kalau sekarang kok mau infak 1000 ngarep-arep swarga, sementara nek jajan bakso entek nganti 15.000 20.000, tapi untuk surga ming 1000, malaikat le nyatet rada kangelan itu. Harap catet ming sithik ra catet kok infak. Ini nek jajan kok oke. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ini tantangan semuanya. Sehingga bagaimana kita hidup itu bisa menjadi yang terbaik. Agar nanti pun kita ketika diwafatkan oleh malaikat pun kita dalam keadaan baik. Ittaqillaha haitsuma kunta. Baik Bapak Ibu, tema yang saya angkat pada sore hari ini adalah susah pun jadi bahagia. Susah pun bisa bahagia. Orang yang di dunianya mau bersusah payah, maka dia di akhiratnya akan jadi orang yang bahagia. Kalau saya boleh bacakan surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dalam ayat itu Allah sudah memberikan kabar kepada kita semuanya. Jangan kaget. Apa Allah sampaikan kepada kita semuanya? Kami akan menguji kalian dengan 2 ujian di dunia ini. Ujian berupa kenikmatan, sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita senang. Lalu ujian berupa keburukan yang membuat kita enggak nyaman. Itu akan selalu ada pada kita semuanya. Bapak Ibu dodolan entek ditiraono. Aneh itu Bapak Ibu. Dagangannya habis nih ditiraono. Itu ujian yang tidak buat kita nyaman. Kerja di PHK, ujian pahit. Nandur gagal, sama. Ini akan diuji dengan ujian-ujian yang seperti itu. Sesuatu yang membuat kita bahagia akan Allah uji, sesuatu yang membuat kita menderita pun akan diuji. Dalam ayat lain kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya akan melihat siapa di antara kita yang selalu pada posisi terbaik dalam amalnya. Maka 2 ujian itu akan selalu pada kita semuanya. Maka kalau orang mukmin itu beda dengan orang kafir.
Orang mukmin itu kalau diuji sabar, kalau diberi syukur. Orang kafir itu kalau diuji munamuni, nek diwera matur nuwun. Itulah bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin itu diuji sabar, diberi syukur. Maka ujian itulah yang nanti akan setiap hari akan selalu ada pada kita semuanya. Santri semua sekarang diuji dengan sesuatu yang pahit. Harus nyantri, harus patuh dengan aturan, harus mencapai target hafalan, tidak bisa bebas dolan dengan teman-teman. Kita di sini ibadah tenanan, esok juga harus dibangunkan untuk sholat. Kadang puasa sunnah harus dikerjakan, itu kan ujian. Allah akan menguji pada kita dengan ujian dua hal itu. Sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, maka Bapak Ibu, jamaah sekalian yang Allah rahmati, jadi kita sudah yakin bahwa semua itu adalah ujian dan semua itu harus kita terima. Dan kita harus hadapi dengan bahagia. Kita harus hadapi dengan senang. Kita harus hadapi semuanya dengan ikhlas. Maka Bapak Ibu, apapun yang membuat kita itu menderita, sesusah apapun, Allah sudah janji kok, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ketika diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kitanya disuruh sabar. Ujian pahit itu akan selalu pada siapapun. Tergantung nanti respon kita seperti apa. Mari kita lihat Bapak Ibu. Siapa sih orang-orang yang dibahagiakan Allah? Siapa sih orang-orang yang diselamatkan oleh Allah? Siapa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Mungkin mereka orang yang banyak menderita dalam hidupnya, tapi dia besok orang yang banyak bahagia di akhiratnya. Salah satunya, siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang ridho. Quran paling enggak ada 4 yang saya kutip sore hari ini. Yang pertama adalah orang yang punya sifat ridho, punya perilaku yang mulia, ridho. Satu. Apa itu ridho, Bapak Ibu? Ridho itu siap menerima kenyataan. Itu namanya kenyataan baik atau kenyataan pahit. Di ridho itu siap menerima kenyataan dari Allah, entah itu berupa kebaikan atau berupa keburukan. Kalau kita mendapatkan kenyataan baik, semua orang siap, semua orang mau. Jenengan punya tanah yang enggak produktif, enggak bisa ditandur apapun. Tiba-tiba tanah itu kelewatan jalan tol. Tiba-tiba jenengan dari tanah yang enggak produktif itu diganti oleh panitia jalan tol itu sebesar 5 miliar. Mana orang yang enggak siap? Sudah tanahnya enggak produktif, enggak bisa ditanam apapun, tiba-tiba dilewati jalan tol, tiba-tiba kita dapat 5 miliar, semua orang siap. Tapi giliran kita mendapatkan kenyataan pahit, belum tentu orang itu siap. Maka salah satu ciri-ciri orang yang punya sifat ridho itu, orang yang dibahagiakan, orang yang dimenangkan oleh Allah, orang yang dikuatkan oleh Allah, mereka adalah orang yang bisa menerima kenyataan pahit. Enggak mutungan, enggak gersulonan, rakakean sambat. Ketika dia mendapatkan kenyataan pahit, qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi siap-siap saja kalau kita masih mengaku orang yang beriman, akan diuji dengan sesuatu yang pahit tadi itu. Di ridho yang pertama, teman-teman sekalian, belajar menjadi orang yang bisa menerima ketika Allah memberikan ujian kita berupa ujian yang pahit. Bapak Ibu, saya juga punya bisnis, saya juga punya usaha, dan ada bisnis yang mingguan,
ada bisnis yang bulanan dan ada yang tahunan. Kemarin saya habis selesai bisnis hewan kurban. Ternyata teman sekalian sama. Dimanapun pasti ada tantangan dan siap saya diuji oleh Allah ketika kurban itu. Yang pertama, kambing baru datang, saya ngomong sama tukang-tukang itu, Mas, lenguger kambing rada kendo, nek kecendek nanti kejiret. Nggih Pak. Kambing datang, lenguger beberapa cendek. Begitu sambar ngomong, masuk rumah. 5 menit keluar dikabari, Pak, kambingnya pun ada kejiret setunggal. Astagfirullahaladzim, kedok. Kejiret nek ra mati, mati. Nah itu. Saya meng, ya Allah, kau tahu yang ku mau, amin. Nah itu. Mati siji. Kambing baru datang sudah mati 1. Harganya 3.500.000 kan gede. Nah itu. Sudah. Ya Allah, ini bagian daripada ujian yang saya harus terima. Kami harus berusaha bisa tersenyum. Lalu menjelang pas Idul Adha diuji lagi. Ada orang beli 1 kambing tapi ambilnya 2. Nah itu. Apa itu? Nah itu. Suaminya namanya Suradi, istrinya adalah Suratmi. Nah itu. Istrinya namanya Suratmi, suaminya Suradi. Panitia serahkan pada panitia masjid, Pak, ini uang yang buat beli kambing. Kambingnya beli di Pak Wahyono. Oh iya. 2 orang datang tempat kami gantian. Yang 1, Pak mau ambil atas sama Pak Suradi. Oh iya, di situ kambingnya milih aja itu yang harganya sesuai di situ nih. Kambing bawah. Lalu panitia 1 nggak ngomong sama yang lain, datang lagi mau ngambil yang punyanya Bu Suratmi. Ya itu di situ kambingnya nih. Ambil aja nah ini. Dia bawa pulang 2. Beleh kabeh nang masjid padahal itu. Saya siang itu kehilangan kok hilang siji nah ini. Saya hitung-hitung kok aneh ya, nah ini. Hampir 200 ekor kambing tapi saya kehilangan tahu. Nah ini. Saya baru itu datang panitianya tek-tek itu, Pak, tahu nggak rumahnya Pak Surati? Mau apa? Mau ngasih bagian ini sepertiganya. Loh itu kan rumahnya kan Bu Suratmi. Bu Suratmi sudah Pak. Loh kok sudah? Maksudnya gimana? Bu Suratmi sudah tak kasih Pak. Loh tadi belehnya atas nama siapa? Ya dua-duanya. Bu Suratmi sama Pak Surati. Tenang nih. Ya, itu. Iya Pak. Loh memang pripun toh Pak? Loh itu kan suami istri. Cuma beli 1. Ya namanya itu atas nama Bu Suratmi. Waduh tadi panitia kok ambilnya 2 itu Pak. Nah itu. Waduh tenan Pak Wi. Iya. Just bagian sepertiga deleh kene wae. Nah itu. Tak anggap kurbani saya. Nah itu. Saya doa lagi, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Nah itu. Harus siap tuh dengan ujian seperti itu. Belum selesai. Ada lagi orang yang komplain. Nah itu. Subhanallah. Ya Allah, saya tahun ini diuji dengan banyak ujian. Saya berusaha untuk tersenyum dengan ujian pahit itu. Nek pahit-pahit, tetapi teman sekalian, saya berusaha untuk menarik kesimpulan. Kalau Allah sedang menguji hambanya itu, Allah sedang ngetes, ya. Dan Allah sedang mempersiapkan rizki yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata benar kan? Ketika kami diuji dengan seperti itu, alhamdulillah dalam kurun waktu 10 hari, kambing kami 200 ekor itu semuanya tuntas. Enggak sisa sedikit pun. Kami masih bisa ngedolke dengan teman-teman saya yang enggak laku itu. Bawa sini, tak dolke. Hari tasik pertama, tasik 2, tasik 3 masih laku. Mereka susah jual, kami jualkan. Berkahnya di situ. Dan saya bisa kurban 5 ekor kambing tanpa bayar sedikit pun. Dan kami ambil kambing yang super-super. Tak jipu isik. Jipu isik, saya kurbankan dan saya enggak kelong. 5 ekor kambing enggak ngeluarkan uang sedikit pun. Dan masih ada sisa 200 ekor kambing.
Saya ternyata ya Allah benar. Ketika kita dengan ujian pahit itu kok dibuat tersenyum, ternyata Allah sedang merencanakan yang terbaik. Maka ilmu ridho itu ternyata luar biasa dampaknya. Sampai Allah katakan kalau kita itu mau menerima seperti itu, kita serahkan kepada Allah kenyataan pahit apapun, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan ganti dari rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Nah, yang pertama ridho, teman sekalian. Menerima kenyataan pahit. Tapi ternyata ketika Allah ngasih pada kita pahit, Allah sedang merencanakan kebahagiaan. Allah akan merencanakan manisnya hidup kita. Sehingga ini menjadi salah satu cita-cita kita bersama. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu dan siap untuk menerima kenyataan pahit. Satu, ridho, Bapak Ibu. Yang kedua, apa? Siapa orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah? Yang kedua adalah orang yang ikhlas. Ikhlas itu los. Ikhlas itu ibadah tanpa beban. Dan dengan sholat kok masih beban, belum ikhlas. Ngaji kok masih beban, berarti belum ikhlas. Sedekah kok masih iman, masih awal, masih beban, kita belum ikhlas. Termasuk kurban, Bapak Ibu. Kok masih awal, itu berarti kita belum ikhlas. Ikhlas itu los. Ibadah ngamal tanpa beban itu ikhlas. Dan hari ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu, adik-adik semua yang wajah-wajah Bapak Ibu tampak wajah orang yang ikhlas. Ngaji dengan semangatnya. Enggak aja wajah-wajah gelo, getun sampai di sini. Ini merupakan salah satu bagian dari sifat ikhlas kita. Los, Bapak Ibu. Enggak awal, enggak iman, enggak perhitungan. Bagaimana kita ikhlas? Ya marimakumullah. Bapak Ibu ingatkan kisahnya seorang santri Nabi namanya Zahid. Dia itu salah satu santri Nabi di Madinah. Tunggu masjid. Zahid ini wis rupane elek, ireng, kere, cendek, rambutnya keriting. Siapa orang yang mau ngepek mantu seperti Zahid, Bapak Ibu? Ibu-ibu purun po diwehi mantu sing ireng, kere, cendek, rupane elek, keriting. Mesti angkat tangan, sana saya mawon lah. Nah itu. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi tanya, Zahid, kamu belum pengen menikah? Ya Rasulullah, ya saya sudah pengen, tapi mana ada ahwat yang mau sama saya. Wong saya miskin, rupanya elek. Beda dengan Ustadz Yasir, Bapak kita ya, nah itu. Angel seperti itu. Beliau enggak pernah tua, nah itu. Zahid itu welek ireng, kere meneh. Nabi juga mesake. Ki salah satu sahabat yang raulah oleh jodoh. Nah ini. Kemudian tanya lagi, Zahid, kapan mau menikah? Ya nanti kalau sudah ada yang mau sama saya, insya Allah Rasulullah sama menikah. Nah, singkat cerita, tak doakan semoga kamu dapat jodoh yang terbaik. Amin. Kok ternyata benar. Nabi mencarikan jodoh yang terbaik buat Zahid. Di Madinah itu ada bangsawan, konglomerat sugih, namanya Pak Said. Dia punya anak gadis, wayu kembang desone Madinah. Sugih solihah meneh. Sudah puluhan, mungkin ratusan pemuda Madinah yang pengen meminang anaknya Pak Said, mereka dia enggak mau. Satu ketika Zahid ini disuruh Rasulullah, Zahid sana kamu antarkan surat ke rumahnya Pak Said. Baik Rasulullah. Ternyata surat itu apa? Surat cinta. Nah itu. Nabi tanda tangan di surat itu. Pak Said, izinkan kami mengenalkan salah satu pemuda yang taat ini. Pemuda yang ahli dalam perang.
namanya Zahid, dan dia penunggu Masjid Madinah. Semoga engkau berkenan, ini akan saya nikahkan dengan putrimu. Semoga Allah memberkahi, tanda tangan Rasulullah. Begitu Pak Said nerima surat itu, si Zahid kemudian menyerahkan surat itu. Oh, kamu Zahid? Iya Pak, saya disuruh Rasulullah untuk sowan Bapak bawa surat ini. Dibaca sama Pak Said ini. Duh, kok kaya mene suratnya. Pak Said tadi bayangkan, kok Rasulullah ngasih calon istri, calon suami untuk anak saya, kok Said, kok Zahid, rupane elek, kere, ireng, cendek, nah itu, kriting mana nah itu. Sesuk jo anakku kaya ngopo. Nah, mungkin kalau kita yang diwai langsung hari itu mikir, kini anakku tak nikah karo iki, ndak ora anakku putuku rupane kok gangkrangan ya nah itu. Dia mikir Bapak Ibu. Duh. Bentar ya. Zahid. Sebentar ya, tak pikir dulu ya. Nggih, Pak. Kesimpulannya ditolak surat itu. Sampaikan pada Rasulullah, suratnya ditolak ya. Baik Pak, nanti saya sampaikan. Suratnya sampaikan Rasulullah. Baik. Lalu ditutup lagi, segel pulang. Anaknya yang soleh itu ternyata mendengar dari balik korden itu. Biasanya bapak kalau ada tamu itu masuk ke rumah, kok ini kok enggak masuk. Nah, itu. Kok tadi ada selenting-selenting kok menolak surat Rasulullah, surat apa? Anaknya tanya, Pak, Bapak kok tumben ada tamu enggak masuk rumah, biasanya masuk rumah. Siapa toh Pak? Itu enggak apa-apa. Itu Zahid, anak Madinah. Enggak apa-apa kok. Enggak Pak, biasanya Bapak masukkan tamu ke rumah. Iya tadi cuma sebentar. Tapi tadi Bapak kok ada suara nolak surat Rasulullah. Ada apa Pak? Emang surat apa itu? Bapaknya enggak mau cerita. Tapi akhirnya anaknya mendesak. Cerita anak bapaknya itu. Apa reaksi anaknya? Begitu diceritani sama bapaknya. Dia nangis lalu istighfar. Ya Allah, jauhkan bencana. Ya Allah, jauhkan azab-Mu dalam rumah kami ya Allah. Dia istighfar, dia nangis. Bapaknya tambah bingung, ngopo kok nangis? Bapak, kalau kita mendapatkan perintah dari Rasul Pak, hanya ada satu kata kita, sami'na wa ta'na. Kenapa Bapak enggak bilang dari tadi, kalau dia utusan Rasulullah? Kenapa Bapak enggak bilang dari tadi, kalau dia yang akan didikan sama saya Pak? Kalau Nabi sudah milihkan seseorang, pasti dia pilihan yang terbaik Pak. Dia pilihan Allah dan Rasulnya pasti yang terbaik Pak. Pak, susul pemuda itu Pak. Saya siap menikah dengan siapapun selama itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nek cara wong Temanggung yang seperti itu anaknya, bapaknya langsung connect Bapak Ibu. Duh, kok nyusul. Bapaknya mungkin langsung akon tukang sapunya rumah, met susul kono met keh. Nah itu. Susul, nah itu. Pelayoni. Kecekel Zahid itu. Zahid. Nah itu. Balik apa? Kon balik. Nah, ini. Ada apa? Ada yang ketinggal. Enggak, kamu suruh balik lagi. Apa kata Pak Said? Zahid, sampaikan pada Nabi, suratmu yang tadi itu diterima. Oh, rubah. Nah itu. Tadi ditolak juga diterima. Pulanglah Zahid. Sampai di ketemu Nabi. Gimana Zahid? Kamu tadi ditolak ya? Suratnya? Oh iya Rasulullah. Lalu diterima? Iya Rasulullah. Kok tahu Rasulullah? Rahasia. Nah, itu. Akhirnya Zahid diceritani. Dia begitu diceritani mau dinikahkan sama saudagar kaya itu, Zahid yang mikir malahan. Nah, itu. Ya Rasulullah, kalau saya nikah dengan dia Rasulullah, dia itu seperti saya yang kayak bumi langit lah Rasulullah.
Seorang miskin Rasulullah. Mungkinkah dia mau sama saya? Sudah miskin jelek lagi. Tidak apa-apa. Hari ini kamu saya nikahkan. Dinikah sama Rasulullah, dinikahkan. Zahid, persiapanmu apa untuk menikah? Kamu punya mahar apa? Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Gelang kalung, akik, popo, nggak ada Rasulullah. Di riwayat lain dia suruh nyari besi kan, besi kon gawe ke ali-ali buat maharnya. Lalu dia ditolong sama sahabat-sahabatnya. Sahabatku, nih Zahid mau nikah, nih ranti apa-apa. Ada nggak yang mau bantu? Sami'na wa ta'na. Kami akan bantu Rasulullah. Kami punya baju 16, yang 2 nanti biar untuk mahar. Kami punya uang 600 dirham. Nanti yang separuh biar untuk Zahid nikah. Subhanallah. Intinya dia dinikahkan Bapak Ibu. Dinikahkan. Begitu nikah, malam baru ketemu sama istrinya. Kayak ketemu, kayak ngobrol biasa. Zahidnya masih gini terus. Isin karena apa? Biasanya kalau wong lanang kere oleh wong wedok sugih itu rapedi. Itu namanya repek geh. Wong kere ngepek wong sugih. Nah itu. Ada lagi yang geh pek re. Wong sugih ngepek kiri. Sing repot meneh repek re. Wong kiri ngepek kiri. Itu tengpek tih. Nah itu. Wong iteng ngepek putih. Yu pek lek. Wong ayu ngepek elek. Bapak-bapak dulu pas waktu nikah masuk yang mana Pak? Tengpek teng ya. Wong iteng ngepek wong iteng. Anaknya kayak jelantah nanti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Zahid diterima. Subhanallah, malam itu dia bertemu sama istrinya. Ngobrol. Ya, sedikit-sedikit ngobrol. Kayak ngobrol berapa menit sudah ada tamu. Assalamualaikum. Itu Bapak, terima dulu. Keluar dari kamar. Ya Pak, itu ada tamu. Malam-malam ada tamu, kondangan po yo. Nah itu. Dia keluar, duh kancane tenan. Anak kondangan po? Ora, nah itu. Kowe ditimbali Kanjeng Nabi saiki. Malam ini juga. Iya. Sesuk ora iso. Ora iso. Baik. Saya ngomong sama istrinya. Istriku, malam ini minta maaf saya dipanggil Rasulullah. Harus ke sana. Bagaimana pendapatmu? Kalau itu panggilan Allah, laksanakan. Sami'na wa ta'na. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cintaku pada Allah dan Rasulnya tidak bisa terkalahkan dengan apapun. Datangi. Ternyata teman sekalian, dia harus datang kepada Rasulullah. Ternyata sampai di depan masjid, Zahid ini sudah lihat pasukan banyak. Tonggo pedang, tombak, panah. Dia sekolah adu-adu habis mikir, mesti perang nih. Wah, perang nih, tetol nih. Datang ya Rasulullah, perang. Ya. Baik Rasulullah, siap. Cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak terkalahkan dengan apapun. Perang. Mungkin kalau kita yang dikon perang, kita langsung izin ya Rasulullah, saya keluar dari grup saja. Nah itu. Kalau kita ya, nah itu. Tapi Zaid enggak. Tetap main, nah itu. Siangnya Rasulullah ngabsen, siapa yang enggak pulang? Zahid Rasulullah. Zahid enggak pulang. Syahid berarti dia. Nabi kemudian ketika mendoakan di kuburnya itu, Nabi menangis bercucuran air mata. Dan ketika Nabi menoleh ke kanan, Nabi itu senyum dan tertawa kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa engkau tadi menangis dan ketawa? Saya menangis karena kasihan dengan Zahid. Dia mestinya hari ini sedang bahagia dengan istrinya. Tapi ternyata dia harus rela meregang nyawa syahid. Saya menengok ke kanan, saya tersenyum, saya ketawa. Karena puluhan ribu bidadari berebut untuk menjemput Zahid. Puluhan ribu bidadari menjemput Zahid. Bidadarinya masih orisinil kabeh.
iseh plastikan. Nah itu. Subhanallah kan. Nah itu. Menjemput Zahid. Dia kehilangan satu tapi diganti oleh Allah puluhan ribu. Dia menderita tapi akhirnya apa? Bahagia. Inilah teman sekalian. Nah, maka sebagai penutup, siapa orang yang dibahagiakan itu? Yang pertama orang yang ridho, siap menerima kenyataan pahit. Zahid pahit, mestinya dia malam pertama tapi harus perang. Yang kedua, istrinya pun pahit, dia bisa milih pemuda yang ganteng, gagah, kaya, tapi dia milih Zahid miskin, jelek, rupanya elek. Gitu. Yang ketiga, dia ikhlas, los ketika sudah itu dari Allah dan Rasulnya, dia enggak ada ragu-ragu lagi. Lalu yang ketiga, sabar. Orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, orang-orang yang sabar, menahan diri, tidak mengikuti hawa nafsunya. Memang tidak mengikuti hawa nafsu itu sesuatu yang berat, sesuatu yang menyusahkan. Tapi ternyata Allah akan mengakhirkan dengan kebahagiaan. Ridho, siap menerima kenyataan pahit, ikhlas, ibadah dengan los, ibadah tanpa beban. Yang ketiga, sabar, bisa menahan diri. Lalu yang keempat adalah syukur, tasarrufun imah ala taatillah. Apa itu? Syukur itu menggunakan semua yang Allah berikan pada kita. Potensi apapun yang ada pada kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya ilmu, yang punya harta, yang punya sehat, yang punya tenaga, gunakan itu semuanya untuk taat kepada Allah. Itu namanya orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu mereka orang-orang yang mampu menggunakan yang Allah berikan pada kita fasilitas apapun untuk taat kepadanya. Maka subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menahan diri, mampu untuk sabar, mampu untuk syukur, mampu untuk ridho, dan bisa ikhlas dalam segala situasi. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan sore ini yang singkat ini ada berkah buat kita semuanya. Semoga yang hadir semuanya dan keluarganya diberikan panjang umur, umur yang barokah, rizki yang banyak, halal, taib dan barokah, umur yang manfaat, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak turun yang soleh dan solihah, dan kelak kita pun mati dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ada manfaatnya. Dan akhirnya saya mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.